Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat parcel yang beda dari yang lain, yaitu ini parcel cemilan requestan dari customer saya. Kebetulan ordernya tuh 50 pieces parcel dan ini hanya baru jadi beberapa. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Ini untuk isiannya kebetulan sudah disiapkan ya sama customer saya. Jadi ini saya tinggal packing aja semua parcel-parcel ini. Ini labelnya saya lipat seperti ini. Nah, ini udah jadi. Langkah selanjutnya ini kita tata dulu ya untuk menentukan ukuran kardusnya. Ini isiannya kita tata dulu seperti ini. Di sini ada 10 pack cemilan ya teman-teman. Nah, ini saya tata seperti ini. Kemudian saya ukur untuk panjang, lebar, dan ketinggian dari isian parcelnya. Ini untuk panjangnya itu 40 cm, kemudian lebarnya itu kisaran 30, kemudian untuk tingginya sebenarnya itu hanya 12 cm, tapi saya cari kardus itu tidak ada ukuran itu. Jadi saya buat ukuran 15 cm ya. Dan ini kardusnya ini untuk ketinggian 30 cm. Jadi ini satu kardus ini saya bagi menjadi dua ya. Jadi satu kardus bisa kita jadikan untuk dua parcel. Ini saya potong dulu dengan menggunakan cutter. Nah, kalau udah kita pisahin. Kemudian ini untuk bagian tutupnya ya, ini bisa kita lipat. Kemudian kita kunci ya dengan menggunakan lakban bening atau selotip bening besar ya teman-teman. Nah, ini untuk link pembelian dari kardusnya itu sudah saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Tapi kalau misal teman-teman hanya membuat parcel yang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak, teman-teman bisa ya menggunakan kardus bekas. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja untuk ukuran kardusnya. Kemudian untuk bagian tepi ini saya tambahkan kardus dengan ukuran kisaran 2,5 sampai 3 cm ya teman-teman untuk lebarnya. Ini saya rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Jadi kalau misal kita membuat parcel itu penting banget ya kita menggunakan lem lilin agar nanti pembuatan parcelnya itu lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Kemudian untuk kardusnya ini akan saya lapisi dengan menggunakan kertas kado. Di sini saya menggunakan kertas kado merek Squeezy, dan untuk link pembeliannya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Ini teksturnya itu tidak glowing ya teman-teman ya. Kan kalau misal kertas kado itu kan ada yang kayak glowing gitu ya, yang mengkilat gitu. Nah, ini tuh enggak ya. Jadi kesannya itu lebih apa ya, lebih cantik aja sih menurut saya, dan warnanya itu memang manis banget. Kemudian ini kita rekatkan dengan menggunakan selotip bening bagian dalamnya ya. Lalu untuk bagian sisa kertas kadonya ini tinggal kita tarik aja ke bawah dan kita kunci. Kita lipat juga untuk bagian samping seperti ini. Usahakan untuk perekatannya itu rapi ya teman-teman ya. Jadi nanti hasil dari parcelnya teman-teman itu juga akan terlihat lebih rapi dan lebih cantik. Kita tutup untuk sebelah sini juga. Nah, untuk bagian ini satu kertas kado saya bagi menjadi dua. Nah, dari setengah bagian ini kita potong lagi menjadi dua bagian. Dan untuk bagian tepi kita lipat ya seperti yang awal tadi, tinggal kita rekatin seperti ini. Usahakan untuk kertas kardusnya itu tidak terlihat ya teman-teman, jadi usahakan rapat. Dan ini bisa kita kunci dulu biar nanti kertas kadonya itu nggak bergeser ya ketika kita balik seperti ini. Dan untuk bagian dalam kita kunci lagi dengan menggunakan selotip. Nah, ini kalau misal teman-teman pengen menggunakan lem lilin ya sebenarnya juga bisa sih, tapi kalau saya pribadi lebih suka merekatkan dengan menggunakan selotip ya, karena lebih menurut saya cukup praktis juga. Nah, ini untuk kertas sisanya ini bisa kita potong aja daripada kita lipat ya, jadi kita potong aja agar nanti tampilannya juga lebih rapi. Nah, kalau udah untuk bagian belakang ini dari sisa kertasnya tadi kita sesuaikan untuk ukurannya, kita potong. Ini kalau misal memotong kertas seperti ini saya biasa menggunakan cutter ya teman-teman ya, karena lebih cepat juga.
Kemudian kita rekatkan. Nah, untuk bagian ini saya merekatkannya dengan menggunakan lem lilin ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman ingin menggunakan selotip juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk kardusnya udah selesai. Ini tinggal kita buat pengganjal ya. Jadi kebetulan tadi kan tinggi dari snacknya itu kan hanya sekitar 12 cm, padahal untuk ketinggian dari kardusnya ini 15 cm. Jadi untuk bagian bawah itu saya ganjal ya teman-teman ya, dengan menggunakan kardus seperti ini. Ini kita rekatkan aja dengan menggunakan lem lilin. Nah, kalau udah, ini bisa kita rekatkan untuk setiap snacknya. Dan jangan lupa ya, untuk tatanan snack yang udah kita buat tadi. Yang pertama saya rekatkan ini keripik tela ungu ya teman-teman ya. Nah, isian snack kayak gini kalau misal teman-teman ingin menggantinya dengan isian parcel yang biasa diedarkan ketika lebaran ya, misal kayak isinya ada gula, ada sirup, ada minyak, itu juga bisa banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin menggunakan bahan-bahan itu untuk isian parcelnya juga bisa. Tapi ini memang kebetulan customer saya ini ingin berbagi dengan snack-snack seperti ini ya. Menurut saya ini juga unik juga iya, kemudian juga menarik, beda gitu ya, nggak pasaran gitu ya untuk model parcel ini ya. Jadi beda dari yang lain. Kemudian ini bisa kita tutup ya teman-teman ya dengan menggunakan plastik kado. Untuk link pembeliannya juga sudah saya sertakan ya. Tapi kalau untuk plastik kado itu biasanya di warung-warung itu ada ya teman-teman ya. Entah itu di warung ATK atau warung-warung kelontong itu biasanya ada. Kemudian ini kita sesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini saya gunting daripada menumpuk ya, jadi lebih baik kita gunting aja. Kemudian ini saya ambil 1 lembar, jadi 1 lembar itu bisa kita gunakan untuk 2 parcel ya teman-teman. Kemudian kita kunci dulu untuk bagian samping kanan, samping kiri, kemudian atas dan bawah seperti ini. Kemudian untuk bagian pojokan itu biasanya ada lipatan ya. Nah, kita lipat seperti ini, kemudian kita kunci dengan selotip juga. Jadi tinggal kita tarik-tarik ya teman-teman ya, agar apa? Agar plastiknya itu untuk bagian depan itu kenceng gitu ya teman-teman ya, jadi tidak longgar gitu ya. Kemudian untuk bagian ini bisa kita kunci juga ya teman-teman dengan menggunakan selotip. Ini kita kunci semuanya ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang terbuka ya nanti untuk bagian plastik ini. Nah, kalau udah ini tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin. Nah, di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Teman-teman kalau semisal pengen samaan ke pita satinnya, teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah video tutorial ini, itu biasanya ada link pembelian yang biasanya bahan-bahannya itu saya pakai, dan disitu sudah saya sertakan link pembeliannya. Kalau misal teman-teman membeli pita satin, lebih baik teman-teman membelinya itu per roll ya, jangan per meter. Kalau misal per meter itu jatuh harganya tuh lebih mahal ya. Tapi kalau misal per roll itu harganya lebih mudah, lebih awet juga gitu ya. Karena isinya pun juga lebih banyak ya. Nah, ini untuk cara membuat simpul pitanya udah ya teman-teman ya, semoga jelas dan bisa diikuti. Bisa kita rapi-rapikan aja. Nah, kalau udah tinggal kita tempel di bagian ini, dan untuk bagian bawahnya bisa kita rapikan ya teman-teman, bisa kita gunting seperti ini. Nah, udah jadi. Gimana? Mudah banget kan cara membuat parcel ini? Mudah dan beda dari yang lain. Nah, semoga parcel ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk parcel lebaran tahun ini. Terima kasih sudah menonton.